Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ke-9 dari seri belajar pemrograman Python. Di video yang ke-9 ini, saya akan membahas mengenai tipe data list pada bahasa pemrograman Python. Oke, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan tipe data, bahkan mungkin teman-teman sudah mengenal beberapa tipe data, diantaranya ada string, ada integer, ada floating point, kemudian double, ada juga boolean dan sebagainya ya. Nah, di Python itu ada tipe data list ya. Oke, jadi bentuk tipe data list itu seperti apa, kemudian nanti formatnya, cara membuatnya seperti apa, kegunaannya itu nanti untuk apa. Oke, kita akan coba bahas di sini. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama ya. Nah, untuk bagian yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penulisan tipe data list ini. Oke, jadi tipe data list ini adalah tipe data yang bentuknya itu untaian ya. Jadi membentuk deret data yang dipisahkan dengan menggunakan tanda atau simbol koma. Oke, nah untuk membuatnya kita bisa awali dengan menggunakan kurung siku, kemudian nanti diakhiri dengan menggunakan tutup kurung siku. Jadi di awalnya nanti ada buka kurung siku, kemudian di bagian akhirnya ada tutup kurung siku. Seperti itu ya. Misalkan di sini saya membuat sebuah variabel A yang menampung elemen data kita nantinya. Nah, seperti ini ya penulisannya. Jadi diawali dengan kurung siku, kemudian kita isi datanya. Nah, misalkan di sini saya akan mengisikan data-data yang ada di sini dengan angka ya, bilangan bulat positif, misalkan bilangan genap misalkan yang kurang dari 10, yaitu 2, 4, kemudian ada 6, ada 8, seperti ini ya. Nah, jadi penulisan list seperti ini diawali dengan kurung buka siku, kemudian diakhiri dengan kurung tutup siku seperti ini. Oke? Nah, di dalamnya kita bisa menyisipkan item-item. Teman-teman bisa menyisipkan angka yang bertipe integer misalkan. Teman-teman juga bisa menyisipkan data-data dengan tipe data string. Oke, kalau yang string seperti apa? Kalau yang string contohnya seperti ini ya. Misalkan saya buat, oke, ada A, kemudian ada B, kemudian C, kemudian yang terakhir adalah D. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk tipe apa? Untuk item atau data yang kita isikan di sini di dalam list ini, jika datanya atau itemnya itu bentuknya adalah string, maka harus menggunakan petik seperti ini, petik 1 atau petik 2 ya, single quote atau double quote. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah contoh penulisan list pada bahasa pemrograman Python ya. Oke, kalau kita jalankan di sini tidak akan ada error karena penulisannya sudah sangat tepat sekali. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan kita ingin menampung item atau data dengan tipe data yang berbeda-beda misalkan, apakah bisa? Oke, kita akan coba saja di sini. Oke, saya misalkan buat sebuah variabel yaitu C, yang mana variabel C ini menampung beberapa item atau data dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, misalkan ada tipe data string, kemudian ada tipe data integer, kemudian ada tipe data boolean ya di sini misalkan. Kemudian yang terakhir misalkan kita gunakan yang tipe datanya double atau yang float atau floating point seperti ini. Nah, apakah dengan menuliskan item seperti ini apakah benar ya? Jadi maksudnya apakah program bisa menerima list dengan tipe data yang berbeda-beda? Oke, kita coba saja. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini,
ternyata bisa ya, ternyata Python juga menerima item yang ada pada list dengan tipe yang berbeda-beda seperti ini. Selama kalian atau teman-teman menuliskannya dengan benar, misalkan untuk integer di sini menggunakan single quote atau double quote, kemudian untuk tipe data integer di sini tanpa menggunakan tanda petik, kemudian untuk tipe data booleannya seperti ini, dan tipe data floating point atau double-nya dibuat dengan cara seperti ini. Jadi tidak menggunakan koma ya, melainkan menggunakan titik seperti ini. Nah, selama penulisannya benar, jadi teman-teman bisa saja membuat list dengan item yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebelum lanjut, saya perlu memberitahukan ke teman-teman semuanya bahwa setiap list itu merupakan objek atau instance dari kelas list. Oke, seperti itu ya. Jadi, setiap list yang kita buat itu merupakan objek atau instance dari kelas list. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa item yang kita sisipkan di sini atau data yang kita sisipkan di sini itu bersifat mutable ya. Artinya apa? Artinya kita dapat melakukan manipulasi atau melakukan perubahan pada item atau data-data yang kita sisipkan tersebut. Misalkan seperti menambahkan data, kemudian mengubah data, kemudian menghapus, dan juga menampilkan data seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung masuk saja bagaimana cara menampilkan data yang ada pada list. Oke, saya tambahkan lagi satu buah code. Nah, misalkan jika teman-teman ingin menampilkan salah satu data saja atau salah satu item saja, teman-teman bisa menggunakan indeks. Jadi, data pertama ini indeksnya adalah 0. Oke, ingat ya, kalau indeks itu selalu diawali dengan 0. Jadi, data pertama ini indeksnya adalah 0. Kemudian, data kedua ini indeksnya adalah 1. Oke, kemudian data ketiga di sini indeksnya adalah 2, dan data yang terakhir atau data keempat di sini indeksnya adalah 3 ya. Jadi, indeksnya di sini 0, di sini 1, di sini 2, dan di sini 3. Oke, jadi jika ingin mengakses data ini misalkan, jika ingin mengakses data true ini, kita harus mengakses indeksnya. Nah, caranya seperti apa? Kita langsung saja kita print karena kita ingin menampilkannya. Oke, item list kita ini atau data-data yang kita sisipkan ini kita tampung di dalam list dengan variabel C. Jadi di sini kita tambahkan C, kemudian gunakan kurung siku seperti ini, kemudian kita panggil indeksnya. Nah, jika ingin menampilkan true ini, indeksnya indeks ke berapa? Misalkan kita coba hitung 0, 1, 2. Oke, jadi indeks kedua ya. Nah, di sini saya tuliskan 2, maka hasilnya di sini adalah yang ditampilkan hanya true saja. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana misalkan jika kita ingin menampilkan semua item atau semua data yang ada di sini? Nah, kita bisa menggunakan perulangan atau looping ya. Misalkan di sini saya menggunakan perulangan for saja. Misalkan saya gunakan for i in C. Nah, C ini adalah variabel yang menampung item-item kita ini. Oke, kemudian kita tampilkan yang kita print di sini adalah i-nya seperti ini. Jadi yang kita tampilkan adalah yang kita print adalah i-nya ya. Oke, kita coba jalankan hasilnya seperti ini. Jadi semua item atau semua data akan ditampilkan. Oke, seperti itu. Nah, ini cara menampilkan tipe data list ya. Jadi untuk menampilkan list kita bisa menggunakan dua cara. Jika teman-teman ingin menampilkan
satu data saja atau satu item saja, teman-teman bisa menggunakan indeks di sini. Jadi patokannya, acuannya adalah indeks. Nah, tapi kalau teman-teman ingin menampilkan semuanya, teman-teman bisa menggunakan perulangan seperti ini. Oke, di sini saya tambahkan teks saja. Misalkan di sini teksnya adalah menampilkan item list. Seperti ini. Oke, selanjutnya selain menampilkan, kita juga bisa menambahkan item yang ada pada list kita tersebut. Ya, jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menambah item atau data yang ada pada list kita. Nah, oke, saya tambahkan teksnya dulu di sini. Menambahkan item list. Oke, seperti ini ya. Saya tambahkan code-nya. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu menambahkan item list. Oke, misalkan di sini kita menggunakan list yang pertama saja ya. Di sini saya menggunakan list yang ini, list yang C ini. Oke, mungkin saya copy saja. Oke, saya copy, saya paste di sini ya. Saya paste. Misalkan saya ingin menambahkan item atau data yang ada pada list ini. Kita bisa menggunakan dua cara ya. Jadi ada metodenya di sini. Jadi Python sudah menyiapkan metode untuk menyisipkan data atau menambahkan data pada list kita. Oke, yang pertama ada append. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan append seperti ini. Formatnya seperti apa? Nah, formatnya seperti ini, append, kemudian nah di sini misalkan datanya atau itemnya. Oke, kemudian di sini adalah listnya. Oke. Nah, maksudnya list di sini adalah variabel yang menampung list kita. Nah, kalau berdasarkan pada contoh ini, variabel yang menampung list kita adalah variabel C. Oke. Kemudian gunakan kata kunci append, kemudian tambahkan item yang ingin kita tambahkan. Oke, misalkan kita ingin menambahkan angka, misalkan integer, misalkan 4 ya di sini. Oke, saya langsung saja contohkan. Oke, yang pertama kita ambil dulu variabel yang menampung list kita, yaitu C, seperti ini. Kemudian kata kunci append ya. Nah, ini sudah ada rekomendasinya, tinggal kita klik saja. Kemudian di dalam grupnya kita masukkan item yang ingin kita tambahkan. Misalkan yang ingin saya tambahkan di sini adalah angka 4 misalkan. Jadi saya tambahkan saja item 4 seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba looping dulu ya. Kita coba tampilkan semuanya dulu sehingga ketika dijalankan dia akan menambahkan terlebih dahulu kemudian baru menampilkannya. Oke. Saya gunakan for lagi, for i in c. Kemudian kita print i-nya ya. Oke, kita coba jalankan seperti apa hasilnya. Oke, C is not, sebentar. Oke, ini C-nya C kapital ya. Saya salahnya di sini. Ini adalah C kapital. Jadi case sensitif ketika kita menggunakan C kecil di atasnya kita harus juga menggunakan C kecil atau C yang lower ya. Lowercase. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalian perhatikan di sini ada satu item atau satu data yang kita tambahkan ya. Nah, jadi misalkan yang kita ingin tambahkan 4, jadi di bagian akhir di sini ada 4-nya. Oke, yang semula datanya adalah seperti ini, hanya ada 4 item atau ada 4 data. Setelah kita tambahkan satu data, jadinya ada 5 item atau ada 5 data. Oke, seperti itu ya. Nah, ini cara yang pertama. Kita bisa menggunakan append, ya, metode append. Oke, kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Nah, di cara yang kedua ini, saya juga masih menggunakan data yang sama, yang ini saja. Oke, kita copy paste saja di sini, seperti ini. Oke, selanjutnya
di sini kita bisa menggunakan metode yang kedua ya. Nah, metode yang kedua ini namanya adalah insert. Formatnya seperti apa, Pak? Oke, saya tuliskan dulu formatnya seperti apa. Nah, formatnya di sini kalian bisa menggunakan kalian bisa insert seperti ini, list. Kalau tidak salah saya, kita coba dulu ya. Sepertinya sama saja, insert. Hanya saja di sini ada dua parameternya. Jadi parameter yang pertama ini adalah, kalau tidak salah saya, indeks. Kemudian parameter yang kedua ini adalah item yang ingin kita tambahkan. Oke, seperti ini ya. Jadi ada dua parameter nantinya. Ada parameter indeksnya. Nah, indeks itu apa? Indeks ini adalah posisinya. Kita ingin menambahkan item kita di indeks keberapa. Misalkan di sini nanti kita ingin menambahkan item kita di indeks pertama. Artinya di sini nanti 0 ya, seperti itu. Oke, berbeda dengan append tadi. Nanti kita akan bahas perbedaannya di mana. Saya contohkan terlebih dahulu. Oke, di sini ini formatnya saya tuliskan. Kemudian di bagian bawah kita langsung lakukan uji coba saja. Oke, listnya atau variabel yang menampung list adalah C. Kemudian saya insert. Kita masukkan parameter yang pertama, indeksnya. Saya ingin menempatkan data baru saya di bagian awal, artinya indeks ke 0. Oke, koma. Data yang ingin saya tambahkan adalah 4 misalkan. Ya, data yang ingin saya tambahkan adalah 4 misalkan, tapi di bagian awal nantinya. Oke, kalau sudah, kita coba looping lagi. For i in C, kemudian kita print di sini i-nya. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman perhatikan bahwa datanya di sini masuk di bagian pertama item atau di bagian pertama datanya ya, datanya. Jadi datanya ini di indeks pertama. Karena apa? Karena kita save di sini di indeks ke 0. Misalkan saya ingin meletakkan item atau data 4 ini di indeks ke, misalkan ini 0, ini 1, ini 2, misalkan kedua misalkan ya. Jadi di sini teman-teman bisa ubah menjadi 2 indeksnya. Oke, kalau saya jalankan, diperhatikan A ini adalah indeks ke 0, 2 ini adalah indeks ke 1, dan 4 ini adalah indeks ke 2. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui perbedaannya di mana. Oke, kalau misalkan teman-teman menggunakan append di sini, kalau teman-teman menggunakan append, jadinya datanya atau itemnya akan ditambahkan di bagian akhir list kita ya, data-data atau item-item yang ada pada list kita di bagian akhir. Oke, tidak bisa di bagian awal, jadi kita tidak bisa request maunya di bagian awal atau di bagian tengah atau di bagian mana. Oke, kalau append itu selalu di bagian akhir data. Nah, sedangkan kalau teman-teman menggunakan insert, di sini kita bisa request mau meletakkan data yang baru itu di bagian mana, mau di bagian awal, di indeks ke 0, atau di bagian indeks ke berapa. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau ini adalah bagian untuk menambahkan item list. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan append, kemudian yang kedua menggunakan insert. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengubah item list. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengubah item yang ada pada list? Oke, saya masih menggunakan data yang sama seperti ini. Misalkan, saya ingin mengubah, misalkan, yang data terakhir ini ingin saya ubah misalkan. Jadi ingin saya ubah menjadi eksponensial, misalkan 2,71 ya, atau 2,72, saya lupa. Nah, misalkan kita ingin mengubah data yang terakhir ini, teman-teman bisa menggunakan indeks ya nanti. Jadi acuannya itu adalah indeksnya. Ya, jadi misalkan data 3,14 ini terletak pada indeks keberapa? Kita cek dulu. Indeks ke 0,
ke-1, ke-2, ke-3. Artinya ini terletak pada indeks ketiga. Sehingga kita bisa buat seperti ini. Listnya atau variabel yang menampung list, kemudian kurung siku, indeks keberapa tadi? Yaitu indeks ketiga. Oke? Nah, di sini ingin kita ubah dengan apa? Dengan data yang seperti apa? Data yang baru ya. Ingin kita ubah dengan data yang seperti apa? Misalkan 2,71. Oke, jadi komanya itu menggunakan titik ya. Kalau menggunakan koma nanti artinya jadi di sini ada 1 2 3, ada 5 data, tidak 4 data lagi, melainkan ada 5 data ya kalau kita menggunakan koma. Jadi antara 3 dengan 14 ini adalah data yang berbeda atau item yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita coba looping ya. For i in c, kemudian kita print i-nya. Oke, seperti ini kita coba cek. Nah, kalau teman-teman perhatikan, data yang sebelumnya 3,14 sudah berubah menjadi 2,71. Seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk mengubah item atau data yang ada pada list kita. Seperti itu. Next, selanjutnya adalah cara untuk menghapus item ya, atau data yang ada pada list kita. Menghapus item list. Nah, seperti apa? Kita langsung masuk saja di sini. Nah, untuk menghapus kita bisa menggunakan dua cara juga, jadi sama dengan menambahkan data ya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara untuk menghapus data atau item yang ada pada list. Yang pertama, kita bisa menggunakan perintah del. Oke, saya masih menggunakan data yang sama di sini. Kita bisa menggunakan perintah del seperti ini, kemudian diikuti dengan data yang ingin kita hapus. Misalkan saya ingin menghapus data 2 ini. Nah, data 2 ini terletak pada indeks keberapa? Misalkan kita hitung 0, 1. Oke, terletak pada indeks 1 sehingga bisa saya buat C, variabel yang menampung list, kemudian indeksnya yaitu 1 seperti ini. Oke, kita coba looping. For i in C, kemudian kita print i-nya, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya di sini yang ditampilkan hanya ada 3 item atau 3 data saja. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 data yang sebelumnya di sini kita definisikan. Oke. Kemudian kita lakukan penghapusan pada satu data, yaitu data pada indeks ke-1. Kemudian kita tampilkan hasil kita tampilkan listnya lagi, dan ternyata listnya sudah berkurang. Karena apa? Karena sudah kita hapus satu data. Oke, satu item sudah kita hapus, yaitu item atau data pada indeks ke-1. Seperti itu. Nah, data pada indeks ke-1 ini data apa? Yaitu 2. Oke, sehingga di sini ditampilkan hanya A, true, dan 3,14 saja. Seperti itu. Oke, ini cara yang pertama yang bisa kita gunakan untuk menghapus item pada list. Nah, cara keduanya seperti apa? Oke, saya tambahkan lagi satu buah code-nya. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menghapus item yang ada pada list dengan menggunakan perintah remove. Nah, untuk menggunakan perintah remove ini, kita awali dengan variabel yang menampung list kita, ya, yaitu C. Oke, saya buat dulu data-datanya, listnya. Oke, C. Kemudian di sini kita tambahkan dot. Kemudian kita gunakan remove ini ya, kita gunakan metode remove ini. Nah, jadi kalau metode itu ada parameternya di sini. Oke, parameternya di sini adalah data yang ingin kita hapus. Oke, jadi kalau remove itu tidak acuannya tidak pada indeks, melainkan pada datanya langsung. Misalkan data yang ingin saya hapus adalah data true ini. Jadi saya tuliskan saja di sini true seperti ini. Oke, kita coba tampilkan for i in C, kita print i. Nah, data yang dihapus adalah data yang bentuknya boolean ya, yaitu data true ini sudah dihapus.
Jadi ini adalah data yang kita definisikan, data yang sudah kita sisipkan sebelumnya, kemudian kita lakukan proses remove atau kita hilangkan satu buah data, yaitu data true ini. Oke, jadi acuannya bukan menggunakan indeks. Berbeda sekali dengan del tadi, kalau del ini menggunakan indeks ya, sedangkan kalau remove itu tidak menggunakan indeks, melainkan acuannya langsung pada datanya. Oke, setelah itu kita tampilkan, maka yang true ini, data true ini akan terhapus sehingga yang ditampilkan di sini hanya 3 data. Oke, misalkan kalau 2 yang ingin kita hapus, jadi 2 ini ingin kita hapus, saya jalankan. Nah, seperti ini, yang terhapus adalah data 2. Ingat, jadi kalau untuk remove acuannya adalah datanya, sedangkan kalau untuk del acuannya adalah indeksnya. Teman-teman perlu perhatikan juga bahwa kedua metode ini, kedua teknik ini memiliki cara atau format yang berbeda. Nah, kalau del, teman-teman bisa tuliskan del spasi listnya atau variabel yang menampung list, kemudian kurung siku buka, indeksnya, dan kurung siku tutup. Sedangkan kalau untuk metode remove ini atau teknik yang kedua ini, teman-teman awali dengan listnya atau variabel yang menampung list, kemudian titik atau dot, kemudian metodenya remove, kemudian kurung buka datanya ya, kemudian kurung tutup, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan bahwa formatnya juga berbeda, seperti itu. Oke, ini adalah cara untuk menghapus item atau data pada list. Nah, selain melakukan manipulasi seperti ini, kita juga bisa melakukan manipulasi lainnya. Misalkan kita bisa menyeleksi data. Oke, menyeleksi data itu seperti apa? Saya pastikan lagi data yang kita gunakan. Nah, di sini ada 4 data. Teman-teman perhatikan di sini ada 4 data. Misalkan kita ingin menggunakan 2 data saja. Misalkan data yang kita gunakan adalah data yang ini ya, kita hanya ingin menggunakan data ini saja misalkan. Nah, teman-teman bisa menyeleksinya. Nah, menggunakan caranya seperti apa? Kita print, oke, kita print karena ingin kita tampilkan. C, variabel yang menampung list kita, kemudian ini adalah kurung sikunya, kita masukkan indeksnya. Misalkan indeks ke 0 akan saya abaikan. Saya mulai dari indeks ke 1 sampai pada indeks ke, jadi 2 dan true ini saya ingin saya tampilkan, sehingga di sini saya buatnya sampai 3 ya. Oke, kita lihat hasilnya, nah seperti ini. Jadi 2 dan true akan ditampilkan. Tapi kalau teman-teman buatnya 1 sampai 2, yang ditampilkan hanya 1 data saja, yaitu 2 saja. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin mengabaikan A-nya yang ingin diambil 2, true, dan 3,14, teman-teman bisa membuatnya seperti ini saja. Oke, jadi 2, true, dan 3,14 akan ditampilkan. Jadi, mulai dari 2 dan data di belakangnya itu akan ditampilkan semua dengan cara seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara untuk menyeleksi item atau data yang ada pada list kita. Oke, seperti itu. Silakan dibagikan video ini, semoga berguna untuk teman-teman semuanya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.